Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi pagi kita pada sarapan dulu. Aku pada sarapan dulu. Ayo sarapan dulu ya. Ya, Bu. Oke, jadi sebelum pembelajaran, Ibu meminta kepada KM. Di sini kayaknya siapa? Taufik, Bu. Boleh ya Taufik untuk memimpin doanya? Ya, sebelum belajar baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya kepada KM yang telah memimpin jalannya doa. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu dari anak-anak semua. Yang pertama, Cintani Zakia, Gifari, Nurbani, hadir. Taufik, hadir. Ulfa, hadir. Winda, hadir. Siti Nurmawati, hadir. Rahayu, hadir. Risma, Siti Samro, hadir. Rizka, hadir. Nurul, hadir. Aceh Haris, Hadir. Najwa, hadir. Hadir. Delvin, Apa? Kesia, Tapir, Sania Rahayu, Izin, baiklah alhamdulillah ya dari anak-anak semua hampir semuanya hadir, tapi memang ada beberapa dari teman-teman kalian yang sakit dan mungkin, dan untuk yang sakit kita doakan agar bisa nanti bergabung ke pembelajaran selanjutnya. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, di mana kita akan membahas mengenai dinamika hidrologi dan dampaknya dalam kehidupan. Nah, di sini tujuannya itu Ibu ingin kalian dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan dinamika hidrologi dan dampaknya dalam kehidupan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin meminta kalian untuk mengemukakan mengenai pendapat kalian dari dinamika hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan ini melalui kertas footnote yang akan Ibu bagikan dan nantinya akan ditempel di pohon dinamika hidrologi ini. Ya, ini kertasnya isinya boleh pemahaman kalian mengenai dinamika hidrologi. Ibu kasih waktu 2 detik lagi. Kesempatan juga gak apa-apa.
bisa dibilang seputaran air yang ada di bumi gitu. Mulai dari air itu dari laut lalu menguap lalu kembali lagi ke bumi lalu menjadi hujan. Seperti itu Bu. Betul ya, jadi siklus hidrologi ini merupakan proses pergerakan molekul air H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi, atau secara sederhananya itu bisa dikatakan sebagai proses peredaran atau perputaran dari air dari laut atau lapisan bumi ke lapisan atmosfer atau udara yang nantinya itu akan turun dalam bentuk hujan, dan air tersebut nantinya akan mengalami infiltrasi atau masuk ke dalam tanah gitu, melalui pori-pori tanah, dan ada juga yang mengalir gitu di atas permukaan tanah dan lalu kembali lagi nantinya ke laut. Nah, di dalam siklus hidrologi ini juga terjadi beberapa proses yang dipengaruhi oleh meteorologi dan klimatologi. Di antaranya ada evaporasi. Nah, di sini evaporasi ini merupakan suatu perubahan air menjadi gas melalui penguapan gitu, dan air itu dari berbagai sumber, ada danau, terus sungai, terus laut. Nah, yang kedua itu ada transpirasi, di mana transpirasi ini merupakan perubahan air menjadi gas, tapi sumbernya itu dari tumbuhan dan penguapannya itu melalui daun. Nah, untuk yang ketiga itu ada evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Nah, yang keempat ada kondensasi, di mana kondensasi ini merupakan uap yang berubah menjadi titik-titik air atau mengalami pengembunan karena penurunan suhu. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi itu suhunya akan semakin rendah. Nah, untuk yang kelima itu ada infiltrasi, di mana air ini meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, dari anak-anak apakah ada yang mengetahui ini gambar siklus hidrologi apa? Oh ya, jadi ini adalah siklus hidrologi pendek, di mana prosesnya itu dimulai dari evaporasi atau penguapan air karena adanya pemanasan oleh matahari, lalu kemudian terbentuknya awan kondensasi berupa uap air, terus nantinya terjadi partisipasi atau hujan gitu. Nah, dan hujannya itu masih berada di wilayah laut. Jadi bisa dikatakan siklus pendek ini bahwa penguapan air di wilayah laut dan terjadi hujan juga di wilayah laut. Nah, untuk yang kedua ini ada yang tahu gambar dari siklus apa? Betul ya, jadi ini dari gambar siklus sedang. Nah, siklus ini dimulai dari evaporasi, tadi penguapannya karena dari pemanasan matahari, terus kondensasi. Nah, bedanya di sini dari siklus pendek itu ada adveksi. Dari anak-anak ada yang tahu nggak adveksi itu apa? Awannya perpindahan angin. Ya, betul ya. Jadi adveksi ini perpindahan dari awan yang ini ke sini ke wilayah pesisir atau daratan karena angin gitu, dan setelah si awannya jenuh gitu akan turun hujan di wilayah pesisir ini dan juga wilayah daratan gitu. Lalu air hujan ini juga nantinya akan diserap oleh tanah gitu melalui pori-pori tanah, dan juga ada yang mengalami pembukaan tanah yang nantinya akan kembali ke laut atau infiltrasi. Nah, yang ketiga ada yang tahu ini siklus apa? Betul ya, jadi ini siklus panjang, di mana bisa dilihat tahapannya sama, dimulai dari evaporasi, terus ke kondensasi, terus ke adveksi. Tadi adveksi adanya pergerakan awan kena angin. Nah, di sini bedanya bisa dilihat bahwa hujannya itu terjadi di dua tempat, di mana ada di dataran rendah atau perbukitan, jadi hujan juga ada di dataran tinggi. Nah, untuk partisipasi yang pertama ini di dataran itu di dataran rendah atau tinggi itu karena hujannya terbawa adveksi dan juga hujannya itu berbentuk air gitu, bukan berbentuk es. Nah, setelah ada hujan di sini, terus ada juga pergerakan angin lagi dan awannya terbawa angin, terus awan itu bergerak lebih tinggi gitu. Nah, kemudian presipitasi yang terjadinya itu bukan lagi air, tapi salju dan juga es. Nah, setelah itu dari kedua hujan tersebut nanti
tahun. Nah, untuk selanjutnya ada dampak siklus hidrologi bagi kehidupan. Nah, yang pertama ada sebagai faktor utama pembentuk cuaca. Nah, di sini tentunya karena tadi ya di dalam siklus hidrologi itu ada penguapan, terus ada hujan, terus ada pembunuhan, dan pastinya itu menjadi salah satu faktor pembentuk cuaca. Nah, untuk yang kedua ada pendistribusian air ke berbagai tempat. Nah, dari siklus hidrologi tadi, karena ada siklus hidrologi gitu, maka air itu akan tetap ada dan disalurkan ke berbagai tempat. Nah, untuk yang ketiga itu ada menjadi tempat makhluk hidup. Tentunya gitu, seperti yang kita ketahui bahwa laut, terus sungai, danau itu menjadi salah satu ekosistem dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang ada di bumi. Terus yang keempat ada sebagai unsur utama penyusun makhluk hidup. Nah, kita juga sebagai manusia gitu, kita ini tersusun dari air. Nah, air itu di dalam tubuh manusia sendiri itu hampir 60%. Nah, dengan adanya siklus hidrologi ini, maka akan membantu berjalannya hidup dari makhluk hidup itu di bumi. Untuk yang selanjutnya ada melarutkan unsur hara untuk diserap tanaman. Nah, dari adanya tadi infiltrasi gitu, air tersebut juga membawa unsur hara ke dalam tanah, dan unsur hara tersebut nantinya akan diserap oleh tanaman. Nah, untuk yang selanjutnya ada membawa nitrogen dan oksigen ke dalam tanah. Nah, dari tadi proses infiltrasi ini juga air tersebut juga membawa nitrogen dan oksigen itu ke dalam tanah. Nah, untuk yang selanjutnya ada menyebarkan unsur hara ke tempat lain. Nah, selain ada yang masuk ke dalam, ada juga yang terbawa oleh air gitu di atas permukaan tanah, dan unsur hara tersebut nantinya akan terbawa ke tempat lain. Nah, untuk yang selanjutnya menyediakan sumber air yang bersih bagi manusia dan sebagainya. Nah, jadi dari siklus hidrologi ini tentunya akan memberikan suatu penyediaan sumber air gitu di dalam kehidupan, yaitu sumber air bersih. Karena dari hujan tersebut nantinya kan dalam proses infiltrasi itu air tersebut diendapkan, terus nantinya ada di bawah, dan nantinya kan bisa digunakan dalam proses kehidupan gitu, baik bekerja atau kehidupan sehari-hari seperti mandi, makan, minum. Nah, di sini ada yang ilustrasi. Di sini bisa dilihat ya dari mulai gelombang, terus hujan yang disebabkan ke seluruh wilayah negeri. Nah, oke, jadi untuk materi ya sampai di sini, dan ibu akan memberikan game ibu kepada kalian. Ibu akan bagi dulu menjadi 3 kelompok. Ibu yang ada dong. Astagfirullah, sopan Bu. Jadi yang pertama, kelompok pertama itu ada Tani, ya, Nurani, Kali, Taufik, Ulfa, Winda, dan Siti. Terus kelompok kedua ada Rahayu, Risma, Siti Sambo, terus Rizka, Nurul, Aceh Haris. Yang ketiga ada Najwa, Delvin, Kesia, Tati, Sania Rahayu, dan Meli. Jadi kelompok terlebih dahulu ya. Semangat.
Mantuan buah. Kelompok 3 ini kebagian siklus pendek semua. Siklus pendek. Jadi siklus yang terjadi di laut dan kembali hujan di laut juga. Yang pertama itu dimulai dari penguapan air laut atau dinamakan evaporasi. Ada panas beberapa hari. Terus langsung berubah jadi uap air. Terus terkondensasi di awan. Gunung api di laut atau bisa dinamakan presipitasi atau hujan. Betul ya. Sudah dulu ya. Untuk kelompok 3 ini ada sekarang kita udah untuk materialnya dan juga gamenya dan materi yang disampaikan cukup dan ibu ingin ada satu orang yang menyimpulkan gitu mengenai material dari pertama kedua sampai terakhir, boleh atau tidak? Jadi dia Bu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya tadi Ibu menjelaskan tentang siklus hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, setelah dijelaskan oleh Ibu ternyata saya baru tahu gitu. Ternyata siklus hidrologi ada 3. Yang pertama siklus pendek, sedang, dan panjang. Tentunya setiap siklus itu berbeda-beda. Gitu. Sekian. Terima kasih Bu. Topik ya yang sudah menyimpulkan materi yang sudah hari ini itu ya dari materi yang disampaikan itu dimulai dari mengenai hidrologi yang ada siklus pendek, sedang, panjang. Lalu ada juga yang dipengaruhi oleh proses meteorologi dan klimatologi seperti evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, terus injeksi dan juga kondensasi. Lalu tadi ada terdapat dampak-dampak gitu dan manfaat bagi kehidupan seperti industri dari gunung itu, terus penyaluran dari unsur hara, terus membantu dalam proses pengukur cuaca gitu dan sebagainya. Nah mungkin untuk pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan dan Ibu juga meminta KF untuk menutupi dan membahas pada bulan hari. Ya, sebelum waktu sebulan alangkah baiknya kita menunggu orang lain. Terima kasih pada KM yang telah memberi doa. Oh iya, lupa nanti tugasnya Ibu kirim di